الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على أشرف الأعراب والعجم، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Imam Malik, I'adatus Salah ma'al Imam, masih dalam bab hadis mengulangi salat berjamaah. Nah, kemarin sudah kita bahas, kita baca beberapa riwayat hadis, baru 2 riwayat hadis yang kita baca, bahwa mengulangi salat berjamaah itu suatu perkara yang mandub atau yang sunnah. Maka sebagaimana di dalam hadis, orang yang sudah salat berjamaah dia di rumah bersama keluarganya, kemudian ia datang ke masjid dan dia dapatkan imam masih sedang dalam keadaan melaksanakan salat berjamaah, maka bagi orang tadi disunnahkan untuk mengulangi salat berjamaah di masjid kembali. Itu kesimpulan daripada kajian kita di pekan-pekan yang lalu. Ada khilafiyah daripada sebagian ulama, dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu sunnah mengulang berlaku pada seluruh salat, termasuk salat Jumat. Termasuk salat Jumat itu berlaku juga kesunnahannya. Jadi seketika kita telah melaksanakan salat Jumat, kemudian kita ulang dengan berjamaah salat zuhur, itu pun dihukum dengan hukum sunnah. Nah, itu kemarin di pembahasan kita. Hadis hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Malik an Yahya ibni Sa'id anna rajulan sa'ala Sa'id ibn al-Musayyab faqala inni usalli fi baiti thumma ata al-masjid fa'ajidu al-imam yusalli afa usalli ma'ahu qala Sa'id na'am faqala rajulu fa'ituhum al-ij'alu salati faqala Sa'id aw anta taj'alaha innama dzalika ilallah. Kemarin juga pembahasan kita tentang boleh bertanya kepada seseorang tentang agamanya, sebagaimana Nabi bertanya tentang agama seorang yang dia datang ke masjid dan Nabi masih melaksanakan salat berjamaah. Hal anta muslim? Nah, gitu kemarin. Apakah engkau seorang muslim? Iya ya Rasulullah. Nah, itu salah satu daripada boleh hukumnya menanya agama seseorang.
Tapi dengan Islamnya, apakah engkau Islam? Nah, gitu. Boleh. Tak boleh selain daripada itu. Nah, engkau kafir, itu yang tak dibolehkan. Engkau kafir, tak boleh. Tapi kalau engkau Islam, itu boleh. Yang tak boleh itu engkau Yahudi, gitu kan. Qala, apa kata Imam Malik rahimahullahu taala, haddatsana an Yahya ibni Sa'id, meriwayatkan aku daripada Sayyidina Yahya ibni Sa'id. Kata Yahya ibni Sa'id bahwa ada seorang laki-laki yang datang, dia bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab. Faqala, apa kata seorang laki-laki itu, inni usalli fi baiti, aku telah melaksanakan salat di rumahku. Thumma, kemudian aku mendatangi masjid. Aku telah salat berjamaah di rumah dengan anak, isteri, keluarga. Kemudian aku datang ke masjid. Fa'ajadal imam, aku mendapati imam salat berjamaah bersama makmum. Aku datang ke masjid, aku jumpai orang sedang melaksanakan salat berjamaah. Afa usalli ma'ahu, apakah aku mesti salat bersama mereka? Apakah aku mesti salat bersama jamaah tadi? Faqala Sa'id, jawaban Sa'id ibn al-Musayyab, ya, na'am. Nah, begitu. Na'am, ya. Nah, faqala rajul, kemudian laki-laki tadi bertanya pula lagi, yang mana yang Allah terima daripada salatku? Apakah salat yang di rumah tadi berjamaah tu yang Allah terima, atau aku salat berjamaah di masjid yang diterima oleh Allah? Ni memang sahabat Nabi itu kadang saking hausnya dengan ilmu banyak bertanya. Nah, tapi pertanyaannya para sahabat Nabi berbeda dengan pertanyaannya Bani Israel. Pertanyaan Bani Israel itu pertanyaan yang tak perlu ditanya, itu yang ditanya. Dia apa 1 tambah 1 itu 2 ya Rasulullah, kan pertanyaan yang sudah ada jawabannya, yang pasti. Nah, gitu. Jadi makanya Bani Israel itu terkenal orang yang banyak tanya. Tapi banyak tanya di situ dalam tafsir Jalalain disebutkan, banyak tanyanya di situ menanyakan sesuatu yang syai'un la yufid, sesuatu yang tak memberi manfaat, tak ada tambahannya, tak menambah. Nah, begitu. Tapi sahabat Rasulullah nak seperti itu, bertanya untuk menambah keyakinan dan menambah ilmu. Yang mana kira-kira, jadi kata laki-laki tadi, yang mana yang Allah terima daripada salatku? Salat aku berjamaah di rumah tadikah, atau salat berjamaah yang di masjid? Faqala Sa'id ibn al-Musayyab, kata Sa'id ibn al-Musayyab, awa anta taj'aluha innama dzalika ilallah. Jadi kata Sa'id ibn al-Musayyab tegas, itu tuh yang urusan seperti itu tuh urusan Allah. Engkau kerjakan saja salat, yang mana yang akan diterima itu urusan Allah. Nah, begitu dia. Jadi tak bisa, karena itu haknya Allah. Ya, Allah mungkin menerima salat yang di rumah, Allah bisa jadi menerima salat yang di masjid, bisa jadi kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awa anta taj'ala innama dzalika ilallah. Nah, sama daripada hadis ini perkara yang dilakukan oleh jamaah umrah yang melaksanakan umrah berkali-kali. Umrah pertama miqat, kalau dari Madinah Bir Ali. Umrah yang kedua 2 hari berikutnya itu miqatnya Ji'ranah. Ada yang di Hudaybiyah dulu. Kadang ada miqat di Qarnul Manazil. Betul, Qarnul Manazil ya. Ada yang bermiqat kadang di Masjid Tan'im Sayyidah Aisyah. Jadi timbul pertanyaan, yang mana kira-kira umrah aku yang diterima oleh Allah? Nah, yang mana yang diterima oleh Allah? Nah, kata yang satu menjawab, aku rasa aku yang kedua diterima Allah. Kenapa? Yang pertama kemarin rasanya tak sempurna, baru sekali itu pertama umrah, jadi tak sempurna melaksanakan ibadahnya. Mungkin ada dengan mencabut bulunya, mungkin dengan garuk-garuk apa. Ya walaupun memang tak perkara yang tak sengaja, tapi rasanya kurang sempurna. Nah, kata yang satu lagi, aku sudah cukup sekali itu, karena yang pertama itu rasaku diterima Allah karena aku sudah berulang-ulang kali berangkat umrah. Kata yang ketiga, aku masih belum juga rasanya. Yang pertama lunjur, yang kedua kau lunjur lek, maka dicuba yang ketiga, kata dia.
Jadi sebenarnya taj'aluha dzalika ilallah. Sebenarnya itu hak miliknya Allah. Allah bisa saja Allah menerima yang pertama, mungkin ikhlasnya lebih tinggi, mungkin dengan yang kedua, mungkin dengan yang ketiga. Yang penting ada kita melaksanakan ibadah. Jadi diterima tidak diterimanya itu urusan Allah. Jadi kita pula menghakimi orang kadang, semayang aku kan tidak diterima kadang. Yang semayang diterima tu macam ni ummah itu ya. Dia klaim sudah dia hukumi salat orang tak diterima Allah, seakan-akan salat dia saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh. Jadi di dalam hadis tadi itu bahwa orang tadi bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab, aku telah salat berjamaah di rumah, aku datang ke masjid, aku dapati orang sedang melaksanakan solat berjamaah. Apakah aku boleh mengulang? Apakah aku mengulangnya balik? Ya, kata Sa'id ibn al-Musayyab. Kemudian ditanyanya lagi, kira-kira yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kata Sa'id ibn al-Musayyab, itu adalah urusannya Allah. Mungkin Allah menerima yang pertama, mungkin Allah menerima yang kedua, atau mungkin dengan keduanya diterima oleh Allah. Hadis berikutnya, haddatsana Malik an Afif ibni Amr as-Sahmi an rajulin min Bani Asad annahu sa'ala Aba Ayyub al-Ansari. Ini ada orang daripada Bani Asad. Dia bertanya kepada Aba Ayyub al-Ansari. Aba Ayyub di antara sahabat yang termasuk terakhir, mutaakhir meninggal dunia. Itu meninggalnya di Istanbul, Turki. Sampai hari ini masih ada makam sahabat namanya makam Aba Ayyub al-Ansari. Jadi daerah situ disebut dengan daerah imam katanya, daerah imam. Imam di situ tu adalah Sayyidina Aba Ayyub al-Ansari. Sampai sekarang masih ada masjid di Turki itu. Di samping masjid tu ada pohon kayu yang besar sekali. Pohon itu di dalam itu tu dipagar, pohon tadi dipagar. Di tengah-tengah itu di samping masjid itu, kemudian di bawah pohon itulah makamnya sahabat yang mulia Sayyidina Aba Ayyub al-Ansari. Ada orang-orang Turki bilang, ulama-ulama Turki katanya akar daripada akar pohon yang besar tadi itu daripada Sayyidina Aba Ayyub al-Ansari. Sama halnya dengan di Syria, mudah-mudahan Allah jaga Syria, Damaskus. Itu makamnya Imam Nawawi di Nawa, di tengah-tengah kuburan itu tumbuh pohon besar. Sampai hari ini masih dijaga oleh orang-orang Syam, Syria. Walaupun pernah dibom dulu, tapi tak mati dia, cuman retak saja. Dibom oleh ya orang-orang yang anti ziarah kubur, orang-orang yang anti dengan tawassul, dibom, dihancurkan, tapi ternyata tak bisa dihancurkan. Jadi kata Syekhuna Ali Jum'ah hafizahullah, kata beliau bahawa akar daripada pohon yang tumbuh di atas makamnya Imam Nawawi itu berakar daripada jantungnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi Sayyidina Aba Ayyub ada di Turki. Makam beliau sampai hari ini masih ada di Turki. Itu ramai setiap hari diziarahi oleh orang karena sahabat Nabi. Dan di masjid itu pada malam 27 Ramadan itu mengeluarkan rambut Rasulullah. Jadi Aba Ayyub ni di antara sahabat yang Nabi beri rambut Nabi. Jadi Nabi itu setiap potong rambut itu dionggok oleh Nabi. Nabi potong rambut, hadis jelas dalam riwayat hadis. Setelah Nabi gunting rambut Nabi onggok. Nabi pisah-pisahkan, Nabi onggok gitu. Kemudian Nabi panggil sahabat. Nabi panggil Aba Ayyub al-Ansari, dapat satu onggok. Nabi berikan kepada Sayyidina Sa'ad ibni Abi Waqqas, dapat pula satu onggok. Nabi berikan kepada Abi Musa Asy'ari, dapat satu onggok. Nabi berikan pula kepada Amr bin As, dapat pula satu onggok. Nabi berikan kepada Umamah al-Bahili, dapat pula satu onggok. Nah, itulah yang bersebar di Jazirah Arab. Aba Ayyub al-Ansari bawa ke Turki, Amr bin As bawa ke Mesir, Abi Musa Asy'ari bawa ke Yaman, Umamah al-Bahili bawa ke Madinah. Dulu baginda Nabi SAW menyebarkan di Madinah. Para sahabat-sahabat disuruh oleh baginda Nabi. Nah, itulah
ya, dalilnya bahawa masih adakah rambut baginda Nabi? Ada, tapi dengan jalur sanad. Jalur sanad ranji yang jelas yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara onggokan-onggokan tadi, tidak ada sahabat yang disuruh dek Nabi bawa ke Indonesia. Itu masalahnya. Tiba-tiba ada sekarang di Indonesia. Ya bisa saja, tapi ya agak banyak, harus banyak menyiapkan hujah kita gitu. Harus banyak menyiapkan dalil kita baru bisa temakan bahwa rambut Nabi itu sampai ke Indonesia. Mana jalurnya? Jalur yang mana? Siapa yang membawa jalurnya? Mana sanadnya? Nah gitu. Jangan tiba-tiba aja, ini rambut Nabi, ini kita buka apa? Buka pameran, buka apa itu? Ini rambut Rasulullah SAW, ini rambut baginda Nabi asli. Jadi sanadnya mana? Jalurnya mana? Nah kalau di Turki memang jelas Sayyidina Aba Ayyub Al-Ansari yang membawanya. Jadi itu habis tarawih malam 27 Ramadan, saya pernah itu. Itu ramai, panjang berkilo-kilo antrian itu. Begitu orang-orang Turki. Itu antrian masing-masing diperlihatkan dan diizinkan mencium rambutnya baginda Nabi SAW. Malam 27 Ramadan di masjid Sayyidina Al-Imam Aba Ayyub Al-Ansari rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Aba Ayyub ni dia dah tua, dah sepuh dan lemas. Jadi kata beliau, kata Aba Ayyub Al-Ansari, beliau ni ingin menyaksikan bahawa ya perang ketika membebaskan kota Konstantinopel itu kan Istanbul itu. Jadi kata beliau, aku tetap ingin berperang walaupun nanti jenazahku yang kalian bawa dalam berperang. Akhirnya betul. Persiapan perang sudah disiapkan, ternyata qadarullah beliau pun meninggal dunia. Walhasil jenazah beliau yang dibawa, jadi keranda yang dibawa ketika perang itu. Jadi itu pesan beliau. Jadi kata orang-orang kafir, memang ngeri orang Islam ni katanya. Jangankan mereka hidup ingin berperang, mati pun ingin juga berperang dia katanya. Jadi itu orang Islam semangat jihadnya. Radhiyallahu taala anhu. Jadi ada orang bertanya Bani Asad kepada Aba Ayyub Al-Ansari. Aba Ayyub ni orang yang paling tawadhu, rendah hati. Maka saking kerendahan hatinya itulah Aba Ayyub ini dapat kekhususan dari Allah. Rumahnya Aba Ayyub yang ditumpangi, yang ditidurkan oleh baginda Nabi SAW. Tempat tidur Nabi itu rumahnya Aba Ayyub pertama kali di Madinah. Tawaduknya luar biasa, rendah hatinya Aba Ayyub luar biasa. Padahal orang ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang banyak datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, rumah kami saja, ya Rasulullah, rumah kami saja untuk tempat baginda tidur, di rumah kami saja, tinggal di rumah. Bahkan ada yang sudah memegang tali onta yang disediakan untuk Rasulullah untuk bisa tidur dan tinggal di rumahnya. Udah di rumah aku aja Rasulullah, ini buktinya tali onta sudah aku pegang kata dia. Jadi Nabi istirahat, Nabi naik ke onta, udah onta dipegang, tali onta dipegang, udah Nabi di rumah aku katanya. Jadi karena banyak yang berdesak-desakan meminta Nabi tidur dan tinggal di rumah mereka, Nabi menjadi tak enak rasanya. Kalau Nabi putuskan orang kaya, orang miskin berkecil hati Nabi. Wajarlah Nabi milih rumah si fulan, fulan kan si kaya. Kalau Nabi pilih pun orang miskin, nanti takutnya orang kaya menganggap remeh. Nah, masa Nabi di rumah si anu? Apalah yang dapat bagi Rasulullah? Nah, akhirnya Nabi SAW, ya memang Nabi SAW itu syatir, fatanah. Nabi itu pintar, Nabi itu cerdas. Akhirnya apa kata Rasulullah? Nah, tak usah begitu kata Rasulullah. Biarlah onta ni berjalan sendirian kata Rasulullah. Di mana nanti onta ni berhenti, saya akan tinggal di rumah orang tu kata Rasulullah. Jadi tidak ada yang bisa protes. Si miskin tak protes, si kaya pun tak protes. Biarlah onta ni berjalan sendiri. Di mana nanti onta ni berhenti, aku tinggal di rumah orang tu kata Rasulullah SAW. Aba Ayyub Al-Ansari tidak meminta ke Rasulullah, tapi Aba Ayyub Al-Ansari kata masyaikh kita, dia langsung munajat kepada Allah. Jadi kata Aba Ayyub Al-Ansari kepada Allah, ya Rabbi, izinkanlah rumah hamba yang begitu biasa-biasa saja, tapi hamba siap untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Mengadu langsung kepada Allah. Berjalanlah onta tadi, mulai onta
Bayangkanlah katanya dalam syarahan hadis, pemandangan yang paling indah di Madinah itu ketika orang ramai memperhatikan satu ekor onta yang sedang berjalan. Seluruh penduduk Madinah keluar menyambut Rasulullah hijrah, memandang kepada onta tadi yang berjalan. Setiap rumah dilewati onta, setiap rumah dilewati onta, terus onta tadi berjalan, jauh berjalannya. Orang pun mengikuti onta tadi. Tiba-tiba di depannya rumahnya Aba Ayyub Al-Ansari, onta langsung berhenti dan langsung duduk. Bukan saja berdiri dia, dalam riwayat itu berhenti dan langsung onta tadi duduk. Onta kalau duduk tu agak payah untuk disuruh berdiri lagi. Beda dengan sapi, dengan kambing itu mudah berdiri. Ketika kita pukul aja dia langsung berdiri dia. Kalau onta kalau dah duduk tu, dah duduk apa namanya? Duduk PW kalau bahasa sekarang ni. Duduk enak itu, tu nak mau dia berdiri lagi. Onta yang dipakai Rasulullah berdiri langsung duduk di depannya rumah Aba Ayyub Al-Ansari. Aba Ayyub dari belakang langsung teriak Allah. Saking senangnya Aba Ayyub, Allah. Nabi mana? Lima ya Aba Ayyub. Kenapa ya Aba Ayyub? Kata Aba Ayyub, itu rumahku ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, kenapa engkau tidak menawarkan kepadaku? Aba Ayyub tidak termasuk di antara orang yang berdesak-desakan tadi yang menawarkan ke Rasulullah agar Nabi di rumahnya. Jadi kata Aba Ayyub, aku cukup berdoa dan meminta kepada Allah agar aku bisa berkhidmat untukmu ya Rasulullah. Nah, itulah dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya Aba Ayyub, akhirnya Nabi tinggal di rumah Sayyidina Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, itu onta yang disediakan untuk Rasulullah dan onta yang diperintahkan Nabi berjalan. Kalau macam kita pula, untuk awak suruh berjalan taruh je, jangan ada berhenti-berhenti. Tak bisa kita adil. Jadi kata orang tadi yang bertanya kepada Aba Ayyub, ini usalli fi baiti, aku salat di rumahku. Aku sudah salat di rumahku. Sama pertanyaan kepada Sa'id ibn al-Musayyab tadi. Thumma atal masjid, kemudian aku datang ke masjid. Kemudian aku dapati imam sedang melaksanakan salat. Imam melaksanakan salat berarti ada makmumnya, berjamaah berarti. Nah, apa kata laki-laki yang bertanya kepada Aba Ayyub ini? Afa usalli ma'ahu? Apakah aku mesti salat berjamaah dengan imam itu? Nah, sama jawaban Aba Ayyub dengan jawaban Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyab. Qala Aba Ayyub, na'am. Ya, kata Aba Ayyub, salatlah bersamanya ma'ahu. Fa inna man sana'a dzalika fa inna lahu sahmul jam' atau misla sahmul jam'. Siapa yang melaksanakan seperti itu, maka baginya pahala berjamaah. Nah, jelas di sini, maka baginya pahala berjamaah. Jadi dari hadis ini dapat dua pahala berjamaah. Satu pahala berjamaah di rumah, satu lagi pahala berjamaah di masjid. Kedua-duanya dihitung sahmul jama'. Apa maksudnya? Pahala berjamaah. Nah, jadi kalau dapat dua kali, ya dua kali kita dapat berjamaah. Nah, makanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i tadi hukum i'adah salat berjamaah, mengulang salat berjamaah tadi hukumnya sunnah. Nah, begitu dia. Anak isteri di rumah, salat berjamaah kita di rumah agar mereka pun dapat fadilah berjamaah. Kemudian setelah itu kita rumah dekat dengan masjid. Rumah dekat dengan masjid. Azan iqamah di masjid pun agak lambat sikit. Datang kita ke masjid, masih dapat imam, masih baru salat berjamaah. Nah, datang kita ke masjid, kita ulang balik solat berjamaah. Bolehkah? Boleh, sama dengan perkara yang seperti ini. Jadi dua dapat pahala berjamaah. Di rumah dapat dengan anak dan isteri, di masjid dapat dengan imam. Yang lebih afdal mana? Yang lebih afdal di dalam kitab 500 sunnah Rasulullah dalam solat, itu diantaranya ada kesunahan yang lebih afdal, jumlah bilangan jamaah lebih banyak. Begitu dia. Itu yang lebih diafdalkan. Jadi kalau di masjid jumlah bilangannya lebih banyak jamaahnya dibandingkan di rumah. Di rumah kita cuma 5, cuma 6 orang. Tapi di masjid
itu ada sekitar 100, 200, 300 orang, maka lebih besar pahala di masjid dan lebih afdal kita laksanakan solat berjamaah di masjid. Begitu dia. Ada di sebagian daerah yang justru di rumah lebih banyak daripada di masjid. Ada beberapa hari-hari tertentu, seperti di daerah kami, di daerah 13 Koto Kampar Hulu, Tapung, itu kalau ada kematian 7 hari itu lebih banyak orang salat di rumah yang meninggal dunia daripada di masjid. Itu ada nama istilahnya bok semayang namanya. Bok semayang itu 7 hari itu. 7 hari. Jadi salat maghrib di rumah yang meninggal dunia, habis salat maghrib baca Yasin, habis baca Yasin masuk salat waktu Isya berjamaah, habis Isya berjamaah mana yang ada menyediakan nasi makan, kalau tak ada berarti dengan kuih saja. Itu selama 7 hari itu. Sampai hari ini masih dilakukan seperti itu di daerah tadi. Ya, di Aceh juga ada melakukan seperti itu. Nah, itu tuh lebih ramai di rumah tadi daripada di masjid. Nah, mana yang afdal berjamaah kita? Berjamaah afdalnya di rumah tadi atau di masjid? Ya, kalau menengok daripada sisi jumlah yang lebih afdal, berarti lebih afdal kita salat berjamaah di rumah tadi daripada di masjid. Begitu juga kata Syekhna Nuruddin Banjari hafizahullah taala. Kemudian datang ke masjid. Jadi kata Sayyidina Abu Ayyub, ya, kamu salat. Siapa yang melakukan sedemikian, maka baginya itu pahala berjamaah. Jadi lakukan hal yang seperti itu. Hadis berikutnya, haddatsana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar kana yaqul, ni Abdullah bin Umar, man shalla maghrib aw subhi thumma adrakuhuma ma'al imam fala ya'dilhuma. Siapa yang salat maghrib dan subuh atau subuh kemudian mendapati dia akan imam. Jadi maksudnya hanyalah siap salat maghrib, hanyalah siap salat subuh, kemudian dia datang ke masjid, nampak imam masih salat maghrib atau masih salat subuh tadi, maka tak perlu dia untuk mengulangnya kembali. Nah, ini daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar. Nah, ini dalil yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi memang salat yang boleh diulang itu cuman salat asar dengan salat zuhur dengan salat isya. Itu saja yang boleh diulang dalam mazhabnya Imam Hanafi. Asar tak boleh, maghrib tak boleh, subuh tak boleh. Kenapa asar tak boleh? Karena tak ada salat lagi ba'da asar. Subuh tak boleh karena tak ada lagi salat ba'da subuh. Itu alasan mazhab Hanafi. Kenapa maghrib tak boleh diulang lagi? Disebabkan karena kalau diulang maghrib tadi tidak menjadi ganjil tapi menjadi genap. Faham kira-kira? Maghrib tu ganjil atau genap? Ganjil 3. Kalau diulang balik jadi 6, genap. Nah, jadi kata Imam Abi Hanifah bin Nu'man dalam mazhabnya Imam Hanafi, ini dipakai riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Salat asar, salat maghrib, salat subuh itu tidak perlu diulang balik untuk salat berjamaahnya. Tapi ini dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i sudah kita sampaikan tadi, seluruh salat itu disunahkan untuk mengulangi berjamaahnya. Nah, kenapa tak boleh pada salat asar? Karena tak ada lagi salat ba'da asar. Kenapa tak boleh lagi pada salat subuh? Karena tak ada lagi salat setelah salat subuh. Maghrib kalau diulangi tak jadi ganjil, jadi genap dia jadinya. 3 jadi ulang balik 3 jadi 6. Makanya tak boleh mengulangi 3 salat ini dalam mazhabnya Imam Hanafi, bukan dalam mazhab kita Syafi'i. Tapi apa pendapat Imam Malik? Karena Imam Malik yang meriwayatkan hadis dalam Muwatta. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar? Qala Yahya qala Malik wala ara ba'san ayyusalliya ma'al imami man kana qad shalla fi baitihi ila salat al-maghrib fa innahu idza a'adaha kana syaf'an. Jadi kata Imam Malik, menurutku tidak masalah, la ba'sa itu tidak mengapa bahwa seseorang mengulang salatnya berjamaah kembali bersama imam
walaupun ia salat di rumahnya, illa salatul maghrib, kecuali salat maghrib. Jadi mazhab Maliki tidak boleh mengulang salat berjamaah tu cuma salat maghrib. Kalau Hanafi tadi 3. Kalau mazhabnya Imam Malik, 1 yang tak boleh diulang, iaitu salat maghrib. Kenapa? Fa innahu idza a'adaha kanat syafa'an, karena apabila ia mengulang salatnya, maka salatnya tadi menjadi genap. Tak jadi witir dah, genap jadinya. Nah, gitu dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i 5 waktu solat tadi itu sunnah untuk mengulang berjamaah. Dalam mazhabnya Imam Hanafi 3 yang tidak boleh diulang solat berjamaahnya: Asar, Maghrib dan Subuh. Sedangkan dalam mazhabnya Imam Malik sunnah mengulang solat itu tu kecuali Maghrib. Maghrib tak disunnahkan mengulang solat berjamaah. Kenapa? Karena kalau diulang menjadi genap, tidak jadi dia witir. Tapi kata mazhabnya Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bi annahu kaifa yasiru syafa'an wa qad fassala bainahuma bis salam. Bagaimana mungkin dia akan bisa menjadi genap sedangkan ia terpisah dengan salam? Jadi dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu baru dia dihitung genap kalau dia dengan 1 salam. Tapi kalau sudah terpisah dengan salam, ya tetaplah 3-3 jadinya. Tak bisa pula dia jadi 6. Nah, begitu dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullahu taala. Ya, salat 3. Habis itu kan salam. Datang ke masjid, maghrib lagi, solat berjamaah lagi, imam dah ikut, boleh, sunnah. Menjadi genap dia? Tak, kata Imam Syafi'i, karena dia sudah terfasal, sudah terpisah dengan adanya salam. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan kita hadis tentang mengulang salat berjamaah. Jadi kesimpulannya bahawa mengulang salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada peluang, bagus kita lakukan salat berjamaah kembali, walaupun kita sudah salat berjamaah kembali. Wallahu a'lam bishawab. Oh, sama-sama jadi imam boleh? Ya, boleh. Jadi kan di rumah kita tadi jadi imam juga, kemudian datang ke masjid lagi, kita pula sebagai imam masjid itu. Jadi bolehkah? Nah, ulama berpendapat di sana dalam mazhab kita Imam Syafi'i, boleh. Jadi tidak mengapa, karena kita sebagai imam tetap di masjid. Di rumah kita tadi, karena jarak antara azan dan qamat jauh lagi di masjid itu, jadi kita salat di rumah ikut dengan anak dan isteri. Kemudian nanti kita berangkat lagi ke masjid mengimami untuk orang salat di masjid. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu perkara dibolehkan, tidak mengapa. Nah, cuman ada khilafiyahnya di salat jenazah. Ada khilafiyah dalam mazhab kita Imam Syafi'i dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Ada khilaf, katanya kalau salat jenazah itu tidak boleh dengan imam 2 kali. Ya, kalau dah sekali jadi imam di masjid, nanti jangan jadi imam lagi kalau dah di rumah salat jenazahnya. Begitu. Tapi ada satu pendapat mengatakan boleh di rumah dia boleh jadi imam, nanti di masjid dia boleh juga menjadi imam salat jenazah. Tapi pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang pertama. Kalau dia sudah menjadi imam di rumah salat jenazah, di masjid tidak usah dia lagi yang menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Faham kira-kira? Faham, alhamdulillah. Kalau tidak faham, buat minum kopi dulu. Ngaji tidak berat, ngaji fikih insya-Allah. Kadang ada bab beratnya, tapi ini babnya bab ringan saja yang mudah kita fahami tentang i'adah salat. Silakan. Kalau tidak adalah fahamlah berarti. Jadi tinggal ya, jangan kita melihat orang salat berjamaah saja, kita ikut juga langsung salat berjamaah. Walaupun kita dah salat berjamaah, di rumah, kemudian datang ke masjid. Ya, ini juga sebagai tanda bahawa di zaman Rasulullah SAW itu jarak antara azan dan iqamah itu lama. Jarak antara azan dan iqamah itu lama di zaman baginda Nabi SAW. Makanya ada kemungkinan para sahabat mengulang salat balik. Ada kemungkinan para sahabat mengulang untuk bisa salat kembali begitu.
Di rumah dia dah salat berjamaah. Habis tu berangkat ke masjid, salat berjamaah lagi. Karena ada imam, Nabi dengan para sahabat sedang melaksanakan salat berjamaah. Jadi terpaksa dianjurkan untuk diulang kembali salat berjamaah. Nah, itu dia. Ya, kadang kita sayang juga, kita ada masjid-masjid yang kadang azan dan qamat tu nak pakai jeda kadang. La ilaha illallah setelah azan. Langsung qamat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ada kadang. Nah, padahal berapa fadilahnya doa yang mustajab setelah azan. Apalagi amalan-amalan sunnah setelah azan banyak, dengan doanya, dengan salawatnya, dengan salat sunnahnya. Nah, kadang ada seperti itu. Kadang ada nak copek aja. Lah lanjut nak ada waktu tunggu dah katanya. Lanjut kata. Kadang imamnya sedang duduk baru. Muazzin dek pantang apa dah qamat. Akhirnya terpaksalah semua jemaah menunggu imam. Padahal perintah qamat itu tu perintahnya imam. Begitu dalam kitab-kitab fikih. Ya, perintah qamat itu perintahnya imam. Kata imam qamat baru qamat. Kalau kata imam belum, ya belum qamat. Nah, kadang itu yang kalau masjid yang faham dengan ilmu fikih. Tapi kalau masjid-masjid yang tak faham dan tak ada majlis ilmunya, tak ada. Bahkan ustaz sedang ceramah nyo hantam azan ni. Poinnya ke depan apa tadi ya, ngambil mic. Jangankan kalau untuk sekadar waktu ceramah okeylah. Ni kadang waktu khutbah Jumaat. Khatib sedang berkhutbah. Memang kadang khatib ni tak pula menengok jamnya, kadang bagi dokek sajam lah lunjuk berhentinya khatib kan lama itu. Padahal kan jelas wa yutilu salah wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Ya, panjangkan salat, ringkaskan khutbah. Begitu dia. Wa yutilu salata wa yaqsurul khutbal jumu'iyah. Panjangkan salat, ringkaskan khutbah. Ini tak, khatib ni 1 jam. Tak pandainya mencari lampu merah tu dah, itulah tu. Bercakap tadi, sudah tu cakap. Kadang yang dicakapkan itu tak berjumpa dah. Maksudnya tak faham, jadi bercakap tadi. Nah, memang ada Pak. Itu tu yang khawatir, yang takut gitu kalau orang kalau lah bercakap tu payah berhenti, itu yang takut gitu. Takut gitu, cakap. Dah hampir 1 jam. Ni kejadian di Pekanbaru. Tak usah saya sebut masjidnya. Kejadian nyata. Jadi yang kita pengurus masjid itu yang cerita bagaimana tu Pak Ustaz katanya. Jadi setelah sekian lama belum lagi khutbah yang kedua, khutbah pertama baru hampir 1 jam lagi. Jemaah dah batuk-batuk apa-apa dah tak boleh itu daripada sifatnya Yahudi tu. Batuk ngode-ngode khatib. Ada apa yang tua tadi tu tak tahan dia Pak tu dah. Berdiri bapak ni, langsung dia ke depan, ambil mic langsung qamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kau khatib masih di atas mimbar. Kejadian pernah di Pekanbaru. Itu kalau tak faham, ya kalau tak mengaji macam tu jadinya. Jadi hebohlah masjid tu ni. Jadi khatib tadi menengok macam tu, barunya sadar. Barulah khatib tu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun gitu ni. Habis tu dilanjutkannya apa? Dengan yang kedua, tapi banyak rukun khutbah yang tertinggal. Jadi pertanyaan pengurus masjid itu ke saya waktu itu tuh, ini bagaimana Jumat kami? Jadi kata saya kalau seperti itu ya jelas-jelas khatib kurang rukun khutbah batal, berarti kata saya khutbah batal, khutbah ya berarti jemaahnya Jumatnya ya paling afdal mesti diulang balik solat zuhur seluruhnya buyanya. Iya kata. Ya bagusnya setelah selesai Jumaat tu ulang aja lah qamat balik untuk salat zuhur. Kita salat zuhur bersama balik. Dah selesai. Lebih aman gitu. Itu yang disunahkan untuk mengulang salat zuhur balik. Ada Pak yang bocor-bocor alui macam tu jemaah kita ada Pak. Tolok dia ambil mic ke muka. Tolok kalau bocor godang boleh nak ke masjid gitu dah. Ini bocor-bocor halus tu yang agak berat itu. Sanggup dia berhentikan ustaz. Waktu salat dah masuk kan. Tu ada tu. Ada kawan kita bawa penceramah dari Jakarta. Ustaz ni sedang menjelaskan ya, bayannya apanya ceramahnya antara maghrib dan isya. Tiba-tiba dah berbunyi apa ni? Itu di Pekanbaru juga. Tet berarti isya dah masuk. Ustaz ni menganggap biasa. Ya memang dalam riwayat hadis ada kok, dalam Sahih Bukhari ada. Ya masih boleh kita menyampaikan apa waktu walaupun waktu salat sudah masuk.
Ustaz ni lanjutkan juga. Jadi berani kata bapak tu, Ustaz, solat dah masuk, solat dulu katanya. Sampai gitu. Masalahnya kalaupun solat, habis solat apak tu duduk, nak apa dah. Yang paling kurang hajarnya setelah solat apak tu perlu keluar dulu pulang ke rumah. Jadi kan provokator jadi untuk membubarkan majlis. Jadi kata bapak tu, ya tunggu sebentar kata bapak ni. Dijelaskan enggak? Dia kata ustaz tu tunggu sebentar. Ya, nak je terima pak ni. Ini katanya, afdal solat lagi kata dia. Afdal salat, iya, tapi yang kalau berjamaah jauh lebih afdal majlis ilmu dibandingkan solat berjamaah. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah melakukan hal yang seperti itu di dekat Ka'bah lagi di Masjidil Haram. Waktu sudah masuk, beliau tetap menjelaskan tafsir-tafsir ayat. Ya, memang jauh lebih, kecuali kalau tak salat kita itu lain hukum. Ini kita tetap melaksanakan salat, tetap berjamaah. Cuma ini kita jelaskan terlebih dahulu. Ini yang apa nama? Fardu ain, menuntut ilmu kan fardu, wajib hukumnya. Nah, maka ketika dijelaskan seperti itu tuh, ya tunggu sebentar kata ustaz tadi, tak terima pak tadi. Jadi kata pak tadi, kok macam mana kita ni kata pak tu. Jadi kata pak tu, kita salat tapi apa? Kita muslim tapi lalai salat kata dia. Inyok bapak ni pula mengajari ustaz tadi tu. Dia pak guru rupanya setelah dicari-cari informasi, rupanya baru ke masjid setelah pensiun itu baru. Jadi baru terasa lomaknya ke masjid tu, baru terasa lomaknya salat 5 waktu tu. Jadi candu gitu. Orang candu kalau apa terganggu gitu. Iko bukan menyindir apa-apa yang baru pensiun ke masjid. Kau mohon maaf ndak, bukan menyindir itu. Itu sekedar apa namanya, mau bertanya ke apa namanya pengurus tadi itu macam mana dengan bapak. Kebetulan kawan-kawan ni yang bawa penceramah tu dari Jakarta ke Pekanbaru. Aku tersinggung lah pak, ndak lu perlu ke masjid apa, tersinggung dan ndak buya tu kerja. Jadi itu dia permasalahannya. Jadi ya Jumat tadi itu tuh fatal sekali. Jadi jangan kita memberhentikan khutbah, memberhentikan si khatib, ya berikan khatib tadi waktu. Makanya afdalnya itu ditulis ini 20 menit atau ditulis 30 menit. Nah begitu dia, tulis saja di atas tu. Kata salah kita di An-Nur ni pernah kita tulis tu, waktu Covid kita tulis itu maksimal 15 menit. Nah itu dah selesai. Setelah itu kita naikkan lagi maksimal 20 menit. 20 menit tu dah maksimal. Kalaupun nak bonus ambillah 5 menit lagi, berarti 25 menit. Ya memang kalau Jumat tu yutilus salah wa yaqsurul khutabal jumu'iyah. Zat Nabi seperti itu. Ya sifat-sifat daripada khutbahnya Rasulullah buka dalam kitab Imam At-Tirmizi, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Itu yutilus salah wa yaqsurul khutabal jumu'iyah. Nabi kita tu panjang khutbahnya, kemudian pendek khutbahnya dan panjang salatnya. Jadi Nabi itu salat Jumat tu lama, kemudian khutbah sebentar saja. Maka saking lamanya salat Nabi dalam Jumat itu membaca Sabbihis di rakaat yang pertama, Hal attaka haditsul ghasyiyah di rakaat yang kedua. Ukurlah lamanya kira-kira membaca 2 ayat itu dalam salat. Kemudian kurang daripada itu, itulah apa namanya durasi khutbah. Ini sebentar sebenarnya, tidak sampai 5 menit sebenarnya, 10 menit lah begitu dia. Tapi okey lah kalau 10 menit, lain pula nanti tanggapan jemaah. Banyak pula jemaah yang masbuk nanti, karena jemaah kita ni nunggu masuk masjidnya ketika lah qomat baru masuk masjid. Jadi sebelum qomat ya ngopi-ngopi, duduk-duduk di luar, merokok. Tak faham saya tengok ke apa masyarakat kita itu di daerah, di kampung-kampung, kadang pengurus masjid membuatkan pelanta tempat duduk pula di depan masjid itu. Akhirnya ketika Jumat lebih banyak di luar daripada di dalam, padahal khatib dah berkhutbah. Pernah berkhutbah salah satu di daerah, adalah satu kampung, pas pula tu mimbar tu pas tentang pelanta tempat duduk-duduk dulu. Jadi ada yang main handphone, ada yang merokok, ada yang apa. Jadi nanti dia berhenti merokok, berhenti apa setelah qomat. Dah selesai qomat, ketika itu saya hantam aja, saya ajar aja. Ya jelas ayat Allah Ta'ala itu mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'atin fas'au ila dzikrillah. Ada kalimat wadharul bay'. Jual beli saja mesti ditinggalkan kalau dah azan salat Jumat. Apalagi sekedar merokok.
merokok, main handphone, itu tentu lebih wajib lagi kita tinggalkan kalau sudah azan Jumat berkumandang. Jual beli saja, jual beli ini hukumnya wajib nih, karena untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan kita. Ada transaksi jual beli. Yang perkara wajib saja mesti ditinggalkan kalau azan Jumat berkumandang. Apalagi cuma dengan perkara rokok, dengan main handphone, apa segala macam. Nah, maka itu juga salah satu negatifnya saya perhatikan kalau kita buat tempat duduk santai-santai jamaah di luar masjid. Akhirnya ketika Jumat lebih enak mereka di luar daripada di dalam masjid. Nah, itu dia. Pada sebentar saja di dalam masjid. Nah, kita ingatkan seperti itu. Ya, bahkan mana lagi berapa yang dia hilang mendapatkan, mestinya dia dapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah, dia tak dapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Kata kita anak-anak muda saja, rupanya enggak. Apa-apa yang lah tua-tua pun banyak juga yang macam itu. Banyak duduk-duduk dia cerita. Nah, itu. Ya, kita yang sudah mengaji, yang sudah duduk di majlis ilmu, jangan lakukan hal yang seperti itu. Ketika azan Jumat berkumandang, masuk masjid. Kalau bisa sebelum azan pun berkumandang, kita sudah duduk di masjid di saf yang pertama, itu yang terlebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.